Oke, selamat pagi. Perkenalkan saya William Eko Rendu Purba dari Pendes 5B, absen 28. Nah, pada kesempatan kali ini di sini saya akan menjelaskan tentang kedaruratan medis, yaitu pendarahan, syok, dan cedera otot rangka. Nah, tapi pada kesempatan ini saya hanya menjelaskan tentang pendarahan dan syok saja ya. Apa sih pendarahan itu dan syok? Pendarahan itu terjadi akibat rusaknya dinding pembuluh darah yang dapat disebabkan oleh rusak paksa ataupun trauma pada penyakit yang kita buat ataupun yang sedang kita alami. Nah, pada pendarahan itu sendiri terdapat dua jenis, yaitu pendarahan luar dan pendarahan dalam. Pendarahan luar itu sendiri adalah pendarahan yang tampak terlihat jelas keluar dari luka terbuka ataupun luka yang kita alami. Baru sedangkan yang kedua itu pendarahan dalam. Pendarahan dalam itu biasanya tak terlihat dan kulit tanpa rusak. Kadang terlihat di bawah permukaan kulit berupa memar. Ataupun kalau kita pernah kejepit pintu pasti tidak keluar darahnya tapi memar. Nah, itu disebut pendarahan dalam karena dalamnya darahnya itu tidak menembus kulit kita, hanya sampai dindingnya saja. Di sini terdapat kualifikasi pendarahan. Nah, yang pertama itu pendarahan nadi ataupun arteri, di mana akan keluar memancar darah seirama denyut nadi dan merah terang. Dimana kalau pendarahan nadi itu di dekat nadi kita ya, dekat nadi kalau kita mengukur detak jantung itu terdapat di situ. Yang kedua itu ada pendarahan balik atau pena. Darah keluar mengalir berwarna merah gelap. Baru yang ketiga itu pendarahan rambut ataupun disebut kapiler, dimana berbentuk darah keluar merembes berwarna merah gelap. Nah, itu ada gambar-gambarnya ya yang bisa kita simak ataupun bisa kita lihat. Nah, di sini ada cara penanganan pendarahan. Yang pertama itu perlindungan penolong, di mana kita dapat menggunakan APD, ya, jangan menyentuh mulut, hidung, mata, makanan sewaktu memberi perawatan. Baru kita akan membuang bahan yang telah ternoda. Apapun yang kena dengan pendarahan itu ya kita buang ataupun kita bersihkan. Baru yang kedua ini adalah mengendalikan pendarahan luar dengan TET. Apa itu TET? Yaitu tutup, elevasi, tekan jalur aliran darah. Agar apa? Agar darahnya berhenti mengalir dan kita bisa memberi pertolongan lanjut. Baru cara penanganan pendarahan. Yang kedua itu mengendalikan pendarahan luar dengan TET tadi ya, yaitu dengan tutup pendarahan. Boleh kita tutup dengan kain bersih ya, tapi di sini tidak boleh menggunakan kain kotor. Mengganti pembalut pertama. Baru yang kedua elevasi. Kita akan membuat luka lebih tinggi dari jantung. Nah, di sini ada gambarnya. Gambar tentang luka-luka yang sangat berbahaya, dimana yang bisa kita dapat tekan jalur aliran darah. Nah, itu adalah titik-titik aliran darah yang berbahaya yang bisa mengeluarkan darah sebanyak mungkin. Pada umumnya ya teman-teman semua, kita harus bisa memahami di mana saja jalur ataupun detak darah itu. Baru di sini ada perawatan pendarahan. Nah, untuk perawatannya sendiri yang pertama itu kita menenangkan penderita. Kita menutup pendarahan, kita elevasi, baru kita tekan point pressure. Nah, baru kita akan balut pendarahannya. Baru selanjutnya untuk pengobatan tahap lanjutnya kita bawa dia ke rumah sakit. Di situ ada gambar cara menekan pendarahan. Ya teman-teman bisa kita lihat. Baru praktik mengendalikan peredaran darah luar dengan TET. Nah, itu gambar pertama, gambar kedua, gambar ketiga dan keempat. Yang pertama tutup dan langsung, elevasi, tekan pada titik tekan, baru balut pendarahan. Mungkin sekian penjelasan yang bisa saya berikan pada praktek mengenai pendarahan dan syok ya teman-teman. Sekian yang bisa saya jelaskan. Bila ada kesalahpahaman mohon dimaafkan. Saya William Purba. Terima kasih.